Misalkan ketika di dunia seorang laki-laki punya 4 istri. Ini anak SMA negeri 1 aja belum. Oke lah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga 4? Baharudin Yusuf Habibie, tahu? Orang tercerdas di Jerman, asli warga negara Indonesia, dari Parepare, Sulawesi Selatan. Cintanya hanya untuk Ainun semata. Ustadz kok tahu? Saya sudah nonton Ainun Habibie. Siapkan tisu setengah kotak. Jadi saudaraku, nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, tidak pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Bagi Bapak B.J. Habibie, nikmat yang paling nikmat bagi dia bukan bidadari, tapi bertemu dengan Ainun di pintu surga. Paham jawaban saya? Tapi bagi engkau yang ingin 8 tadi, dikasih Allah juga. Dia ingin istrinya 4, bidadarinya 4. Nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Bagi Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, bagi mereka tidak ada menariknya perempuan-perempuan, karena mereka filosofi yang sudah meninggalkan dunia. Bagi mereka nikmat yang paling indah adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian, di surga akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika saya sampai ke dalam surga, pas saya lihat nggak ada satupun anak SMA negeri 32. Saya tanya malaikat, malaikat, anak SMA 32 mana? Mereka di VVIP. Masya Allah. Tapi setelah itu turun lagi. Loh, kok sebentar aja? Mereka studi banding aja. Ini Ustadz Somad nggak enak, happy endingnya nggak. Insya Allah kalau sudah masuk surga tidak akan keluar lagi untuk selamanya, insya Allah. Ustadz, apa hukumnya jika ada seorang remaja sedang pacaran tapi tidak bertemu dan komunikasinya hanya lewat chatting? Oh, anakku, setan nggak pernah ngajak zina. Setan nggak pernah ngajak, ayo zina. Dah, setan sudah tahu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. 6 langkah setan. Pertama, nazratun, tatapan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, senyuman. Pertama ngelihat, setelah ngelihat senyum. Setelah senyuman, fasalamun, say hello, hai. Setelah salam, fakalamun, ngobrol. Setelah kalam, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah pertemuan, makan bersama. Setelah makan, apa kata pepatah orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Berawal dari chatting, kan ada lagunya itu, berawal dari Facebook baruku. Oleh sebab itu berawal dari chatting, berawal dari browsing. Setelah browsing meningkat ke chatting, habis chatting meningkat ke dating, habis itu baru eating, habis itu muncullah ing berikutnya.
Jangan buka pintu-pintu setan. Ustaz, ini pacaran syariah loh Ustaz. Kami tetap menjaga. Saya cuma bangunin dia tahajud malam, tahajud call. Yang tahajud ya. Ingat, setan sedang bermain. Hati-hati, jangan sampai kalau terjadi. Nah, ini kita jaga. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Manggilnya assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kami manggilnya akhi ukhti Pak Ustaz. Bulan pertama akhi ukhti, bulan kedua ummi abi, bulan ketiga almarhum almarhumah. Jangan, nggak ada itu pacaran syariah. Dah, ini pertanyaan anakku bagus sekali, berkualitas. Mudah-mudahan yang sudah melakukan stop, berhenti. Oke? Apa benar sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara? Sampai sekarang binatang itu semuanya berbicara. Hanya saja kita tidak paham bahasanya. Bukan sebelum Nabi Adam, sampai sekarang binatang itu berbicara. Maka burung-burung itu sebetulnya menjerit di dalam sangkar minta kawin. Kawin, kawin. Tapi karena yang punya nggak ngerti, dia sangka sedang gembira. Terus, mantap. Oh, terus. Ya, terus. Mantap. Padahal burung itu sedang menjerit minta kawin, kawin. Maka yang punya burung-burung di rumah, lepaskan. Saya di rumah saya tak ada burung, di sangkar semuanya saya lepaskan. Kemarin di Az-Zikra dengan Ustadz Arifin Ilham, semua jamaah yang punya burung-burung dalam sangkar kami lepaskan. Ternyata burung itu banyak yang lumpuh. Begitu kami lepaskan nggak terbang, lumpuh 2 hari baru bisa terbang. Seumur hidupnya nggak pernah terbang. Bayangkan, kasihan apa nggak kasihan? Kasihan. Begitu dia terbang, langsung pacaran-pacaran burung, membalaskan dendam sakit hati. Apakah tujuan teroris mengatasnamakan Islam? Apakah aksi tersebut jihad? Bukan. Meledakkan kedutaan Amerika tidak akan memperbaiki citra Islam. Membunuh turis-turis tidak akan memperbaiki Islam. Islam akan baik kalau alumni SMA Negeri 32 menjadi dokter spesialis. Amin. Dari hasil dokter spesialis kalian buat berdakwah dengan Ustaz Abdul Somad, kita akan bekerja sama, masuk ke pedalaman, kita buat khitan massal gratis. Daftarkan anak-anak dan suami-suami Anda. Di dalam masih banyak suami yang belum sunat. Nanti anak SMA Negeri 32, saya tunggu. Setelah kalian berhasil, kontak saya. Entrepreneur, anak-anak yang kaya dari SMA Negeri 32 akan berdakwah, mengirim bantuan ke Palestina. Nanti 2-3 hari lagi saya akan ke Palu, membawa bantuan untuk Palu 1 miliar. Allahu Akbar. Dari mana itu? Dari pengusaha-pengusaha muslim yang sukses. Mudah-mudahan ke depan anak-anak alumni SMA Negeri 32 ini yang akan membantu saudara-saudara kita, insyaallah. Itu jihad, bukan dengan membunuh, menyakiti orang. Bila kita mengagumi seorang, kita mendoakannya agar jadi jodoh kita, apakah itu bisa mengubah takdir jodoh kita, Pak Ustadz? Baru kelas 11. Kelas 11 doanya jodoh. Kelas 11 ini doanya lulus aja dulu. Naik kelas aja dulu. Oke, kamu berdoa minta kawin sama Hayati. Kebetulan yang berdoa ini namanya Zainuddin, dalam serial Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Hayati. Menurut kamu saat di SMA Negeri 32 ini, Hayatilah yang paling cantik dan indah. Ternyata setelah kuliah di UI ada yang lebih cantik.
Apa mungkin kamu berdoa, ya Allah, doaku yang lama delete aja? Minta jangan dia. Minta sama Allah, ya Allah, berikanlah yang terbaik menurut Engkau bagiku di dunia dan di akhirat. Jangan sebut, karena hari berganti musim berubah, saudaraku. Yang hari ini kau lihat cantik, besok ada yang lebih cantik. Mudah-mudahan Allah berikan bukan karena cantiknya, tapi dia yang bisa menemanimu, membuat ibadahmu khusyuk, menjauhkan engkau dari narkoba, membuat engkau selamat dunia dan di akhirat. Benarkah dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan bid'ah membuat kenduri arwah? Semoga Ustaz dipanjangkan umur dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Dalam suatu kitab boleh saja seorang ulama berijtihad, tapi belum tentu saleh di kulli zaman wa makan. Untuk zaman itu, di tempat itu, boleh jadi keadaannya masa itu tak sama. Maka bila ada orang bertanya kepada saya, dia di Terengganu, saya tak boleh serta-merta jawab halal, haram, makruh, mubah. Kita mesti kenali dulu bagaimana keadaannya di zaman itu. Nah, boleh jadi di masa-masa penulis I'anatul Talibin, masa itu orang membazir atau masa itu orang berlebih-lebihan, maka dia katakan bid'ah untuk melarang. Tapi ini ulama dari Makkah, namanya Habib Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya dengar langsung telinga saya masa dia baca Sunan Tirmidzi. Apa kata dia? Waktu kami baca tentang Sunan Tirmidzi, memberi makan kepada orang yang meninggal dunia. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia, maka keluarganya susah, kita yang bawakan makanan. Ja'far sudah mati, anak istri jangan kau buat makanan, ini kami bawakan makanan, makanlah. Berapa lama? Kata Sayyid Usamah Mansi, kami di Makkah 3 hari 3 malam, kata dia. Itu langsung saya dengar. Adapun tempat yang berbeza, lain tempat, lain kawasan, lain tradisi mereka. Adapun di daerah Asia Tenggara, ada yang membuat 7 hari 7 malam, kata dia. Yang membuat 40 hari 40 malam, apa dalil dia? Nabi tak ada buat, tak ada. Sahabat Nabi tak ada, tak ada. Tabi'in ada. Nama dia siapa? Imam Atta. Imam Atta ulama besar, mujtahid dari kalangan tabi'in. Kata Imam Atta, orang mati itu diuji 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan keluarganya bersedekah makanan dan berkirim doa. Imam Atta, tradisi salaf itu. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Imam Atta berpendapat 40 hari 40 malam. Jadi bila ada orang kaya, dia bagi makanan 40 hari 40 malam, berkirim doa, maka masih ada dalil dari tabi'in bernama Imam Atta.